Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kita masuk pada bab 3, yaitu tentang matriks. Nah, di dalam matrik ini nanti yang kita bahas diantaranya adalah pengertian matrik itu apa, kemudian urdu matrik, macam-macam matrik, pengertian transpose matrik, kesamaan dua matrik, dan yang terakhir nanti kita bahas sementara ini adalah operasi matrik yang terdiri dari penjumlahan, perkalian skala dengan matrik, dan perkalian matrik dengan matrik. Harapannya nanti Anda lebih banyak membaca buku tentang matrik atau Anda cari di YouTube tentang operasi matrik. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita bahas tentang apa itu matrik. Nah, matrik adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang dalam tanda kurung, kurungnya biasa, yang terdiri dari baris dan kolom. Jadi ini adalah matrik A, ini disebut matrik. Kenapa? Karena terdiri daripada baris dan kolom. Mana barisnya? Ini baris. Nah, ini baris pertama. Berarti ini adalah baris kedua. Oke. Yang ini berarti baris ketiga. Berarti matrik A ini terdiri dari 3 baris. Kemudian kolomnya mana? Ini, ya dari atas ke bawah. Ini kolom pertama, inilah kolom kedua. Nah, sekarang 1, min 1, 0, 2, min 3, dan 4 itu disebut dengan anggota atau unsur atau elemen daripada matrik A. Jadi di dalamnya ini angka-angka ini disebut dengan anggota atau unsur atau elemen dari matrik A. Oke, ngerti matrik ya? Jadi terdiri dari 3 baris, kemudian ini ada 2 kolom. Itu pengertian matrik. Sekarang kita bahas tentang apa yang dimaksud dengan pengertian urdu suatu matrik. Jadi matrik itu mempunyai urdu. Urdu, kenalkan urdu ini. Urdu suatu matrik ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Awas jangan dibalik. Baris dulu baru kolom. Lihat ini. Kita tahu bahwa matrik A berapa baris ini? Barisnya sebanyak 3. Kolomnya sebanyak 2. Maka dikatakan matrik A berurdu 3 kali 2. Dan ditulis A, tulisannya kecil, 3 kali 2. Sekarang B. Coba Anda lihat. Berapa urdunya ini? Urdunya matrik B. Kita lihat barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke. Sedangkan kolomnya ada 3. Berarti matrik B sama dengan berurdu 4 kali 3. Oke. Oke, kita latihan. Mari kita lihat yang P. Urdunya berapa ini? Barisnya sebanyak 2. Kolomnya 3. Berarti 2 kali 3. Oke. Yang Q. Barisnya sebanyak 1. Kolomnya 4. Nah, sehingga kalau kita tulis 2 kali 3. Q-nya 1 kali 4. R-nya benar nggak ini? R-nya. 3 kali 1 barisnya 3, kolomnya 1, betul. Yang S, barisnya ada 2, kolomnya ada 2, 2 kali 2, betul. Yang X, barisnya ada 3, kolomnya ada 2, 3 kali 2, betul. Berarti jawaban Anda 100. Pinter kabeh. Ada SMA 5. Oke, selanjutnya kita bahas tentang macam-macam matriks. Nah, ini nanti Anda bisa dilihat. Kita cepatkan aja macam-macam matrik. Yang pertama matrik baris. Apa matrik baris? Matrik yang hanya mempunyai 1 baris. Kolomnya bebas. Yang penting 1 baris. Kemudian ada matrik kolom. Matrik yang hanya mempunyai 1 kolom. Kolomnya hanya 1, barisnya terserah. Lanjut. Matrik persegi. Matrik yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Yang namanya persegi. Barisnya 2, kolomnya 2. Berarti persegi. Ini juga barisnya banyak 3, kolomnya banyak 3. Kemudian yang D, matrik diagonal. Nah, ini matrik diagonal kita sudah masuk. Matrik persegi yang semua elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Jadi ini diagonal utama anak-anak sekalian. Diagonal utama. Matriknya harus persegi. Diagonal utamanya, selain diagonal utamanya adalah semua elemennya adalah 0. Oke, matrik diagonal. Lanjut.
matriks segitiga atas. Nah, ada segitiga atas ini. Apa yang dimaksud ini? Nih, kita lihat segitiga ini. Matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Diagonal utamanya ke atas, ini 0. Begitu juga ini, lihat. Di bawahnya adalah 0, 0, 0. Ini matriks segitiga atas. Begitu juga matriks segitiga bawah, sama dibalik aja. Di atasnya berarti 0. Ini kebalikan daripada yang E. Lanjut. Apakah matriks 0? Matriks persegi yang semua elemennya adalah 0. Nah, ini persegi yang semuanya 0. Namanya matriks 0. Kemudian ada lagi matriks identitas. Ini yang kita agak sedikit perhatikan, matriks identitas atau matriks satuan, lambangnya I. Biasanya dilambangkan I, identitas. Matriks persegi yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen yang lain nilainya 0. Nah, ini persegi 2 kali 2 ini 1, diagonal utamanya 1, 1, yang lainnya harus 0. Atau ini berurut 3 kali 3. Nah, ini diagonal utamanya 0, yang lainnya adalah 0. Ini matriks identitas. Nah, nanti lebih banyak digunakan tentang matriks identitas kelanjut operasinya nanti. Kemudian kita kenalkan pengertian, ada pengertian transpose matriks. Nah, di transpose matriks A ditulis dengan A pangkat T, biasanya lambangnya begini, A transpose. Apa transpose? Adalah matriks yang diperoleh dengan mengubah elemen baris menjadi kolom. Jadi barisnya nanti menjadi kolom, atau sebaliknya, kolomnya menjadi baris dari matriks A. Contoh, ini kita lihat matriks. Jika matriks A berurut M kali N, maka matriks transpose-nya pasti dibalik, N kali M. Contoh ini, kita lihat. Barisnya ada 2. Bagaimana cara menentukan transpose dari matriks ini? Kita lihat ini. Nah, A, B, C ini baris menjadi kolom. Nah, ini G. A, B, C menjadi A, B, C itu baris menjadi kolom. Begitu juga yang ini. Ini baris kedua menjadi kolom kedua. Nah, inilah transpose suatu matriks. Ngerti? Oke, contoh. Bagaimana ini cara menentukan matriks transpose-nya? Ya, kita lihat aja ini. Tes. Nah, ini baris menjadi kolom. Nah, kolomnya ini. Kolom, baris menjadi kolom. Sekarang baris kedua, lihat. Baris kedua, 02. Menjadi kolom kedua, 02. Begitu juga baris ketiga, min 34. Menjadi min 34. Ini cara menentukan matriks transpose suatu matriks. Jadi 1 min 1 jadi 1 min 1, 02 menjadi kolom 02, baris min 34 jadi min 34 kolomnya. Sip, atau dibalik boleh nih. Ini kolom berapa ini? Kolom 1, 1 0 min 3 jadi baris 1 0 min 3 katanya di sini. Min 124 menjadi min 124. Oke, lanjut karena sudah pinter-pinter. Kesamaan dua matriks. Apa? Dua buah matriks dikatakan sama, ditulis A sama dengan B jika yang pertama syaratnya urdunya sama. Apa urdu itu? Urdunya itu baris dan kolomnya ya, ditentukan itu ya. Banyak. Yang kedua, elemen-elemen yang seletak adalah harus sama juga. Jadi syaratnya harus 2. Selain urdunya sama, anggota-anggota yang seletak juga harus sama. Contoh ini, saya mempunyai 2 matriks. Ini dikatakan sama dengan syarat karena di sini masih min 3Y, ini 1 1 0 0 min 3 min 3 4 4. Maka supaya ini sama, min 3Y harus sama dengan 9. 2X harus sama dengan 4. Sehingga kita bisa, nah, min 3Y harus sama dengan 9. Dan 2X harus sama dengan 4 supaya sama. Kalau begitu, Y-nya sama dengan min 3 dan X-nya sama dengan 2. Inilah kesamaan dua matriks. Lanjut. Operasi matriks. Nah, operasi matriks yang pertama tentang penjumlahan matriks, pengurangan matriks. Yang ketiga nanti operasi perkalian matriks yang terdiri dari perkalian skalar dengan matriks. Dan yang terakhir perkalian matriks dengan matriks. Kalau yang 1, 2, 3, 4 ini gampang sekali. Yang kita nanti agak lama adalah menggunakan yang perkalian matriks dengan matriks. Oke, bagaimana penjumlahan dua buah matriks atau pengurangan?
Dua buah matrik A dan B dapat dijumlah atau dikurangi jika kedua matrik tersebut berurdu sama. Urdunya harus sama ya. Kalau tidak sama, tidak bisa dikurangi atau dijumlahkan. Tidak bisa ini. Jadi kalau urdunya ini 3 kali 2, maka lawannya apa? Yang akan dioperasikan harus 3 kali 2. Bagaimana caranya ini? Maka caranya cukup ini. Kalau ini A plus minus B artinya dijumlah atau dikurangi, saya singkat aja. Maka caranya A ditambah P atau A dikurangi P. Nah, ini berarti A ditambah atau A dikurangi P. Kalau ini plus berarti A tambah P. Kalau min, A dikurangi P. Begitu juga seterusnya. B dengan R. C dengan S. D dengan T. E dengan X. F dengan Y. Nah, sudah selesai. Oke, kita lanjut. Perkalian matrik. Perkalian skalar dengan matrik. Bagaimana kalau perkalian? Jadi kalau misalnya ada matrik A, B, C, D, E, F, dikalikan dengan K, K-nya skalar, maka K-nya dikalikan semua unsurnya ini. Berarti K kali A, K, B, K, C, K, D, K, E, K, F, semuanya dikalikan. Contoh. Coba bagaimana kalau ada ini A, 1, min 2, 4, 5. Tentukan 3A dan min 4A. Ya, caranya dikalikan aja sudah. Berarti 3 kali 1, 3 kali min 2, min 6, 3 kali 4, 12, 3 kali 5, 15. Semuanya dikalikan. Begitu juga min 4A. Sama bisa ya? Berarti min 4. Terus ini hasilnya. Kita lihat. Min 4, 8, min 4 kali 4, min 16, min 4 kali 5, min 20. Itu cara perkalian matrik dengan skalar. Kita lanjut. Nah, sekarang anak sekalian, perkalian matrik dengan matrik ini agak sedikit perhatikan, membutuhkan energi yang besar sekali. Dua matrik A dan B dapat dikalikan. Nah, ini ada syaratnya ya, tidak semua matrik dengan matrik bisa dikalikan, tidak semuanya bisa. Jika syaratnya banyaknya kolom matrik A sama dengan banyaknya baris matrik B. Contohnya gampangnya begini. Saya mempunyai matrik A berurdu M kali N. B dikalikan dengan matrik N kali B. Nah, kalau N-nya ini sama, nah ini, kolom dari matrik A sama dengan baris daripada kolom B, matrik B, maksud saya ulangi, kolom dari matrik A sama dengan baris pada matrik B sama, maka dapat dikalikan. Hasilnya ini tinggal nyoret saja, maka matriknya C adalah urdunya M kali B. Jadi harus sama. Kalau tidak sama, berarti tidak bisa dikalikan. Itu syaratnya. Contoh, kalau saya menunjukkan ini, apa bisa dikalikan apa tidak ini? Matrik A berurdu 3 kali 2, B-nya berurdu 2 kali 1. Oh bisa Pak. Nah ini, karena ini sudah sama. Duanya sudah sama ini ya. Nah, 2, 2. Coret, tinggal 3 kali 1. Contoh lagi, X 2 kali 3 dan Y-nya 3 kali 3. Bisa nggak dikalikan? Bisa, karena 3 ini sama dengan 3 yang di depan, berarti hasilnya 2 kali 3. Baiklah anak sekalian, mari kita cek bagaimana kalau menggunakan angka ini. Perhatikan ini agak sedikit sulit. A ada matrik 14 kali 3 min 1. Kita cek dulu urdunya. Ini 2 baris, barisnya 2, kolomnya 1, 2 kali 1. Sedangkan yang 3 min 4 adalah barisnya 1, kolomnya 2. Bisa nggak dikalikan? Bisa, ini. Karena 1 dengan 1 sama. Hasilnya nanti berurdu 2 kali 2. Cara mengalikannya, lihat, perhatikan. Ini bisa. Barisnya hanya 1 saja. 1 berarti 1 kali kolom pertama. Baris pertama 1, kolom pertama 3, berarti 1 kali 3 sama dengan 3, 1 kali 3 kita tulis. Kemudian baris pertama kali kolom kedua. 1 kali min 4. Kemudian baris ini sudah selesai, baris kedua kali kolom pertama. Yang terakhir, baris kedua kali kolom kedua. Karena hasilnya 2 kali 2. Sehingga hasilnya sama dengan, kalau kita lihat, nah ini,
Berurdo 2 kali 2. Berarti hasilnya 3 min 4, 12 min 16. Ini nanti Anda lebih setel terus, diulang-ulang bagaimana cara mengambil. Sekarang yang kedua misalnya, bagaimana kalau dibalik ini? Bisa nggak dikalikan ini? Ini adalah urdonya 1 kali 2. Sedangkan ini 2 kali 1. Kalau dikalikan berarti habis. Urdonya nanti 1 kali 1, artinya barisnya 1, kolomnya 1. Caranya, baris pertama kita lihat isinya ada 2, 3 min 4. Ini kolom pertama isinya juga 1, 4, berarti 3 kali 1 ditambah, yang ini begini caranya, nah, ditambah 3 kali 1 ditambah min 4 kali 4. Berarti hasilnya adalah min 13. Awas, hati-hati, berbeda ini caranya. Saya lanjutkan lagi contoh berikutnya ini. Bagaimana kalau A kali B? Lihat. 2 baris pertama 1 min 2. Berarti baris pertama ini Anda kalikan dengan kolom pertama. 1 kali 3 ditambah min 2 kali 2. Ulangi lagi. Baris pertama kali kolom. Jadi syaratnya baris kali kolom dulu. Baris pertama, kolom pertama. Tempatnya baris pertama, kolom pertama. Sekarang, baris pertama kalikan kolom kedua. Selesaikan dulu baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Sudah. Baris pertama sudah selesai. Sudah selesai semuanya, tidak ada kolom berikutnya. Sekarang baris kedua. Tempatnya berarti di baris kedua. Baris kedua kali kolom pertama. 4 kali 3 ditambah 5 kali 2. Kemudian, yang terakhir, baris kedua kali kolom kedua. 4 kali min 4, 5 kali 1. Ini kemudian diselesaikan sendiri. Saya rasa kalau ini sudah bisa, hasilnya, berarti hasilnya min 1 min 6, 22 min 11. Oke. Nanti Anda ulang-ulang ini supaya lebih ngerti. Yang berikutnya ini kita lihat lagi bagaimana kalau ini. Berarti baris pertama ini kali kolom pertama. Jangan lupa baris pertama kali kolom pertama. Kemudian baris pertama kali kolom kedua. Lanjutkan baris kedua kali kolom pertama. Gantian gitu ya barisnya. Sekarang baris kedua kali kolom kedua. Hasilnya berarti kita jumlahkan, saya rasa pinter-pinter KB wis. Nah, ini. Oke, anakku sekalian, tugas Anda adalah ngerjakan soal ini. Saya minta Anda ngerjakan soal ini semuanya dilatih, nanti dikumpulkan, diserahkan di Google Classroom di kelasnya masing-masing. Ini hasil perkaliannya, kamu kerjakan semuanya. Karena ada 10, maka nilainya 100. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.